Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santri Husnul Khotimah kelas 7, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran SKI bab 5, meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Utsman bin Affan. Setelah kemarin kita sudah belajar Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun 573 Masehi atau tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad. Nama lengkap Utsman adalah Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Umawi. Adapun nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Robi'ah. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Bahkan Utsman merupakan salah satu dari as-sabiqunal awalun. Utsman adalah sosok yang jujur dan rendah hati. Sifat tersebut sudah tertanam sebelum beliau masuk Islam. Utsman memiliki julukan Zun Nurain, yaitu orang yang memiliki dua cahaya, karena Utsman dinikahkan dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pada hari Rabu, tanggal 4 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat mengimami sholat subuh. Kejadian ini membuat kondisi Umar bin Khattab melemah hingga beliau meninggal dunia. Pasca penikaman, Khalifah Umar dengan keadaan masih sakit, masih memaksakan diri membentuk dewan dengan tujuan mencari pengganti beliau sebagai khalifah. Dewan tersebut terdiri atas Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Melalui proses musyawarah dan pemilihan, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah penerus Umar bin Khattab. Ketika menjadi khalifah, Utsman berusia 71 tahun. Dan beliau menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Prestasi-prestasi apa saja yang diraih Khalifah Utsman bin Affan? Yang pertama adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah. Perbedaan tersebut meliputi susunan surah-surahnya atau lafal atau yang disebut dialek ya. Saat terjadi perselisihan perbedaan dialek satu daerah dengan daerah lainnya, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil tindakan, yaitu membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran yang bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Penyalinan tersebut harus berpedoman pada bacaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Apabila terdapat perbedaan dalam pembacaan, yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam dialek Quraisy. Salinan kumpulan Al-Quran disebut Al-Mushaf. Oleh panitia diperbanyak sebanyak 5 buah. Sebuah tetap di Madinah dan 4 lainnya dikirimkan ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Naskah yang tinggal di Madinah disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Naskah yang berbeda dengan Mushaf Al-Imam dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang kedua adalah renovasi Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi yang mulai dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, bentuk dan coraknya juga diperindah. Yang ketiga adalah pembentukan angkatan laut. Pada masa ini, wilayah Islam sudah mulai meluas ke wilayah-wilayah yang diliputi oleh lautan seperti Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah bin Abu Sofyan yang menjabat sebagai gubernur Suriah pada masa itu mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul itu disambut baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kelak, angkatan laut itulah yang akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Yang keempat adalah perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam makin diperluas. Wilayah yang mampu dikuasai pada masa Khalifah Utsman adalah Azerbaijan dan Armenia. Wilayah Azerbaijan berhasil ditaklukkan oleh Said bin As beserta pasukan muslimnya. Adapun wilayah Armenia dapat ditaklukkan oleh Salam bin Robi'ah al-Bahi. Selanjutnya, setelah Utsman bin Affan, kita mengenal khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari Abu Thalib, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab tahun 570 Masehi. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Ali senantiasa diasuh oleh Rasulullah SAW hingga mampu tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, pemberani, tegas, lembut, dan pemurah. Ali bin Abi Thalib menjadi salah seorang yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. Setelah beranjak dewasa, Ali menikah dengan Fatimah binti Muhammad SAW, yaitu putri Rasulullah SAW. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 2 orang anak, yaitu Hasan dan Husain. Yang kedua, proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Menjelang akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman, terjadi fitnah besar-besaran yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba. Fitnah tersebut menyebar luas ke sebagian besar daerah termasuk di Basrah, Kufah, dan Mesir. Dampak dari fitnah tersebut menyebabkan beberapa pihak melakukan pemberontakan dan meminta Utsman untuk mundur dari jabatan khalifah. Puncak dari kekacauan tersebut adalah penyerbuan rumah Khalifah Utsman oleh pemberontak. Di rumah tersebut pula Khalifah Utsman dibunuh. Sepeninggal Khalifah Utsman, kondisi masyarakat masih dalam keadaan yang kacau. Sebagian umat Islam meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Namun, permintaan tersebut tidak disepakati oleh Muawiyah bin Sufyan dan para pejabat yang berasal dari kalangan keluarga besar Utsman bin Affan. Dasar penolakan mereka adalah agar pembunuh Utsman ditangkap terlebih dahulu, baru kemudian mencari pengganti khalifah. Adapun pendukung Ali berpendapat sebaliknya. Mereka menginginkan adanya khalifah baru terlebih dahulu, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian fokus mencari dan menangkap pembunuh khalifah Utsman. Perbedaan pendapat tersebut yang menjadi awal mula perpecahan sesama umat Islam. Meskipun terdapat beberapa penolakan, Ali bin Abi Thalib tetap diangkat menjadi khalifah keempat. Prestasi-prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, yaitu tujuannya agar pemerintahannya dapat berjalan dengan efektif. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib menunjukkan ketegasannya demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.
Salah satu bentuk ketegasannya dengan menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Kemudian harta ciptaan tersebut disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib mulai dikembangkanlah pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab untuk mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang keempat, bidang pembangunan. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang pembangunan adalah kota Kufah menjadi prioritas pembangunan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kota Kufah awalnya disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Seiring berjalannya waktu, kota Kufah berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan contoh pemimpin yang tegas dalam membela kebenaran. Ketika terjadi suatu penyimpangan yang melanggar aturan Islam, beliau dengan tegas menghalaunya. Meskipun demikian, beliau tetap melakukan pendekatan terlebih dahulu secara damai. Kemudian kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab menjadi sosok pemimpin Islam yang demokratis. Beliau selalu mendengar aspirasi dan masukan dari rakyatnya. Bahkan kebijakan yang beliau ambil mengedepankan kepentingan rakyat. Selain itu, pejabat yang dipilih oleh beliau harus benar-benar orang yang amanah dalam melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memiliki sikap yang ramah dan lemah lembut. Meskipun menjabat sebagai khalifah, beliau tetap menjaga sikap santunnya dengan siapapun. Beliau tetap berusaha mengatasinya dengan pendekatan damai, tanpa harus menjadi konflik berkelanjutan, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Yang terakhir, kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan pemimpin yang disiplin, tegas, dan keras dalam membela kebenaran. Bahkan kadang beliau lebih mengutamakan kebenaran dibandingkan dengan persatuan. Beliau juga sosok yang menjaga komitmen atas hasil kesepakatan bersama. Oke, Solih dan Solihah kelas 7. Demikian mata pelajaran SKI tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Semoga dapat Antuna pelajari dengan baik. Silakan dipelajari, dikerjakan tes pemahamannya. Makna aja semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.